kita memaklumi kenapa Habib Muhdhar ini dan tentunya Habib-Habib yang lain marah, tidak terima kajian tesis Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani yang didukung oleh ulama Nusantara dan kawan-kawan YouTuber yang merungkatkan nasab Ba'alawi. Lalu mengancam mau membuat sok terapi tegangan tinggi. Semua santrinya yang ada di Gresik, yang ada di Jember, yang ada di Madura, yang di Pasuruan, dan semuanya disuruh gerutuk menghalang-halangi Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani kalau lagi mengadakan kegiatan ceramah di daerahnya. Habib Muhdhar ini menuduh kesesatan para pejuang pelurusan nasab Ba'alawi. Muhdhar ini menyebut Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani dan kawan-kawan pejuang sebagai dajjal-dajjal yang memecah belah umat. Kalau benar mereka tidak menerima, kenapa mereka tidak melapor saja ke kepolisian atau menggugat melalui pengadilan, penegak hukum? Keyakinan saya, mereka tidak akan mungkin berani melaporkan yang dituduhkan itu. Kalau benar tuduhan mereka bukan fitnahan, sebetulnya sudah lama melaporkannya ke pihak kepolisian. Karena biasa Habib-Habib itu kemarin-kemarin sudah bergandeng renteng dengan polisi. Tetapi memang dugaan saya, mereka tidak berani, dan kalau benar berani melakukan sok terapi dan berani melakukan pelaporan atau menggugat ke pengadilan soal kebenaran nasab yang dimungkotekkan, yang dianggap tidak ada, tidak nyambung. Kalau benar itu mereka berani melakukannya, itu sama artinya para Habib rame-rame bunuh diri dan mempercepat penguburan para Habib. Sidang terbuka itulah yang sesungguhnya kita tunggu, yang sedang ditunggu oleh seluruh umat Islam Indonesia. Karena ketika sidang terbuka atas gugatan, atas tuduhan, atas anggapan sebagai fitnah, nanti itu akan dibongkar, diuji, dimintakan bukti oleh pengadilan. Dan itu 1000% saya percaya mereka tidak akan berani. Kenapa? Yaitu tadi, berarti mereka akan membuat kuburan rame-rame untuk menguburkan Habib-Habib di Indonesia, dalam arti sudah kiamat. Jadi kalau sampai masalah nasab ini digugat oleh para Habib Ba'alawi ke pengadilan, itu artinya Habib-Habib menggali lubang kuburan untuk memakamkan, menguburkan Habib-Habib itu sendiri. Dan ini yang kita tunggu-tunggu. Bayangkan saudara-saudara, para Habib Bani Alwi
sudah menikmati hasil curian nasab. Siapa yang mencuri? Ya, Ali Sakron. Dicuri dan dinikmati mulai dari abad 9 Hijriah sampai sekarang tahun 1445 Hijriah. Selama 6 abad, curian itu disematkan, ditempelkan pada dirinya, dan dengan penyematan gelar Habib sebagai cucu Nabi itu, mereka bisa melakukan apa saja. Saudara bisa lihat betapa banyaknya video yang diunggah oleh kawan-kawan dan teman-teman kita. Kejahatan-kejahatan, termasuk yang kemarin ada Habib merah menaikai anak di bawah umur tanpa sepengetahuan walinya atau orang tuanya. Karena menganggap Habib sebagai cucu Nabi, orang suci, dan boleh berbuat apa saja dan melakukan apa saja. Termasuk juga jualan agama, mendoktrin, menipu, melakukan pemalakan kepada umat Islam yang oleh teman-teman disebut pendawiran. Itu aslinya pemalakan, pemaksaan, meminta sesuatu, malak, seperti pekerjaan preman. Maka wajar kalau Habib ini marah-marah. Maka lumrah seperti orang yang ketakutan masa depannya, tergeser kedudukannya, terbongkar kebobrokannya, Habib ini hanya bisa marah. Juga termasuk Habib-Habib yang lainnya. Karena efeknya sangat dahsyat. Jadi pembongkaran nasab, pembongkaran kepalsuan nasab ini, efeknya sungguh sangat dahsyat dan luar biasa. Orang-orang tidak akan percaya lagi pada para Habib. Orang-orang akan memberikan gelar Habib sebagai tukang tipu. Satu demi satu akan meninggalkan mereka. Meninggalkan para Habib. Kecuali para mukibul. Ya maklum namanya mukibul. Sudah jadi jongos. Mungkin dikasih makan. Dibikin enak. Sudah mendapatkan keuntungan. Dan juga tercuci otaknya. Maka mukibul itu tidak bergeming dan akan tetap bersama para Habib dan percaya kalau Habib itu dzurriyyah Rasulullah, keturunan Rasulullah. Tapi memang walaupun tidak banyak, sedikit demi sedikit mukibul itu ada yang mulai sadar. Para Habib ini dengan efek akibat tesisnya Kiai Haji Imamuddin Utsman Al-Bantani dipastikan akan kehilangan mata pencaharian. Itulah yang mereka takutkan. Saudara, mendengarkan potongan ceramah Kang Mas Mukhtar pemalsu nasab tersebut, di mana mengancam-ngancam, tidak ada salahnya saya
marbot masjid akan membungkam cangkem eleknya Mukhdor ini. Habib Mukhdor ini telah menipu kita dengan sengaja demi mempertahankan kehabibannya sebagai keturunan Rasulullah. Satu, Habib Mukhdor ini menipu kita kalau imam mazhab yang 4 itu katanya telah mengisbat nasab Ba'alawi, dan itu tempo hari disampaikan dalam acara haulnya Habib Soleh Tanggul. Katanya imam madhab saja mengisbat nasab Ba'alawi. Padahal saudara-saudara, imam madhab yang 4 itu mereka hidup di abad 2 dan abad 3. Sementara Ubaidillah, datuknya Ba'alawi, itu hidup di abad 4. Coba kita cari tahu. Imam Hanafi itu wafat tahun 150 Hijriah. Satu madhab. Madhab pertama Imam Hanafi. Imam Malik wafat tahun 174 Hijriah. Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah. Imam Hambali wafat tahun 241. Sementara saudara-saudara sekalian, Ubaidillah itu wafatnya ada atau hidup di abad ke-4. Ini kan aneh. Orang sudah meninggal, almarhum, para mujtahid mutlak itu, kok dibilang mengisbat, mengakui nasabnya Ba'alawi. Itu penipuan yang dilakukan oleh Mukhdor, Kang Mas Mukhdor ini, kepada kita umat Islam. Jadi demi membela, mempertahankan kehabibannya, mencari-cari hal untuk menguatkannya, sementara yang dipakai untuk menguatkan itu sudah diketahui banyak orang, maka bisa kita katakan Mukhdor ini adalah pembohong besar. Yang kedua, Habib Mukhdor ini menipu kita dengan narasinya bahwa kiai-kiai yang cerdas semacam pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Mbah Hasyim Asy'ari, semuanya itu telah mengisbat nasab habaib, nasab Ba'alawi. Ini kebohongan yang nyata. Dalam kitab Nurul Mubin, karangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau menyebutkan bahwa umat Islam memang wajib memuliakan sahabat Nabi, Ahlul Bait, dan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul di sana disebutkan ada kewajiban, keharusan. Tetapi oleh Habib Gemblung ini, kata dzurriyyah yang ditulis oleh Mbah Hasyim Asy'ari
dimaknai, diperkosa, dimaksudkan adalah Habib kelompok mereka klan Ba'alawi. Sehingga kalau diterjemahkan secara bebas, dia katakan bahwa Mbah Hasyim Asy'ari mengisbat Habib memuliakan Habib. Kalau memuliakan Habib, memang semua manusia dimuliakan, Habib juga manusia harus dihormati. Tetapi ketika kata dzurriyyah dimaknai, diperkosa, ditujukan oleh para Habib sebagai Ba'alawi, klan Ba'alawi, itu namanya pemerkosaan. Dan ini dipakai oleh Habib Mukhdar untuk pembenaran dengan menarasikan ulama-ulama sepuh zaman dulu mengisbat nasab Ba'alawi. Padahal tidak ada kata isbat sama sekali di dalam kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari. Yang ketiga, Habib Mukhdar, Kang Mas Mukhdar Al-Gemblungi ini menyatakan kalau para kiai dengan indranya, mungkin yang dimaksud adalah basirah mata batinnya, tahu silsilah Ba'alawi. Ini dalil hujah yang dibuat-buat, katanya melalui mata batin para ulama, para kiai, para wali-wali Allah yang ada di Nusantara ini, dengan indranya, dengan basirahnya, tahu nasab Ba'alawi sehingga mengisbat kalau Habib itu adalah cucu Rasulullah. Padahal saudara-saudara sekalian, para kiai, para ulama, para wali tidak pernah menggunakan indera rasa atau mata batin basirahnya untuk menetapkan hukum. Jadi tidak pernah pakai dalil hujah dengan basirah mata batin. Tidak ada. Hukum itu harus jelas. Tidak boleh dengan angan-angan, dengan bayang-bayang, khayalan, ilham. Tidak bisa. Apalagi digunakan untuk menetapkan nasab. Memang sih ada yang menetapkan nasab dengan menggunakan ronsen mata batin. Itu cuma yang punya kerjaan hanyalah Habib Lutfi bin Yahya, kelompok Habib sendiri yang menggunakan ronsen untuk mengisbatkan ronsen mata batin atau indera, impian, khayalan, imajinasi, mengisbat makam orang-orang leluhur bangsa Indonesia, diisbat sebagai Habib klan Ba'alawi, yang berarti diisbat sebagai keturunan Rasulullah SAW melalui jalur Ba'alawi. Hanya satu orang, yakni Habib Lutfi bin Yahya. Ulama-ulama sepuh, wali-wali Allah tidak pernah mengisbat nasab menggunakan indera atau mata batin atau basirah. Penipuan berikutnya, Kang Mas Mukhdar ini menipu kita dengan mengatakan kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang menjadi wasilah seluruh ulama umat Islam di Indonesia ini disebut oleh Mukhdar sebagai pendiri Thariqah Ba'alawi. Ini adalah kebohongan yang nyata.
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani punya thariqah sendiri. Bisa saja Ba'alawi, para Habib itu nyontek atau mengadopsi thariqahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi bukan berarti Syekh Abdul Qadir Jailani menjadi pendiri thariqahnya Ba'alawi. Dan menurut pengamatan saya, thariqah Ba'alawi ini kalau melihat perbuatannya mengagung-agungkan kuburan, ziarah kuburan dikeloni, diciumi, dan sebagainya, itu tidaklah thariqah yang benar, tapi adalah thariqah yang mungkin sesat. Kita memang dianjurkan untuk ziarah, tapi model ziarah Ba'alawi itu sungguh sangat berlebih-lebihan. Maka tidak heran ketika Wahabi menyebutnya thariqah Ba'alawi adalah thariqah setan atau thariqah sesat. Sejak kapan thariqah Ba'alawi yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini? Sejak kapan?